Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami bahwa hari raya Idul Fitri semacam ini adalah termasuk hari yang sangat diagungkan, di mana di dalam hari tersebut Allah Subhanahu wa taala bertajalli. Beliau menampakkan keajaiban-keajaibannya. Allah menampakkan kemurahan dan kedermawanannya, betapa banyak karunia dan anugerah yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya di dalam hari raya Idul Fitri ini. Namun sayangnya, yang bisa mampu merasakan dan menikmati serta menyaksikan besarnya pemberian tersebut adalah mereka yang punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba yang penuh dengan dosa, yang hidupnya senantiasa bergelimang dalam kemaksiatan kepada Tuhannya, maka orang yang semacam ini belum dapat merasakan dan melihat betapa besar anugerah yang Allah turunkan di dalam hari raya Idul Fitri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi nama kepada hari raya Idul Fitri dengan nama Yaumul Jawaiz, hari di mana kita semua akan mendapatkan hadiah, kado istimewa serta pemberian yang teramat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri adalah hari di mana kaum muslimin mereka memanen dari kebaikan yang sudah ditanam selama bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga menjelaskan bahwa ketika datang hari raya Idul Fitri, maka para malaikat turun ke bumi. Kemudian mereka akan berdiri di setiap pintu masuk dari jalan, lorong, dan gang-gang yang ada di bumi. Para malaikat tadi mereka berseru, mereka berteriak dengan suara yang mampu didengar oleh seluruh makhluk Allah, kecuali jin dan manusia yang tidak mampu mendengarkan suara malaikat tadi. Kata para malaikat, ya ummata Muhammad, ukhruju ila rabbin karim yuhtil jazil wa yaghfiru dzambal azim. Wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarlah kalian, berangkatlah kalian untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sangat pemurah, Tuhan yang akan memberi pahala yang besar, Tuhan yang akan mengampuni dosa yang sangat besar. Kemudian apabila umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka telah keluar dan duduk di tempat di mana mereka mengerjakan sholat Id, maka Allah berfirman kepada para malaikat, ya malaikati ma jazaul ajir idza amila amalah. Wahai para malaikatku, balasan apa yang harus diterima oleh seorang pegawai manakala dia telah menyelesaikan tugasnya? Maka para malaikat menjawab, ilahana wa sayyidana antuwafiyahu ajrah. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, seorang pegawai apabila dia telah menyelesaikan tugasnya, maka dia harus segera menerima upah dan bayarannya tanpa harus dikurangi sedikit pun. Kemudian Allah berkata, ushhidukum anni qad ja'altu thawabahu min siyamihim wa qiyamihim ridai wa maghfirati. Wahai para malaikat, saksikanlah bahwa mereka umat Muhammad yang telah selesai mengerjakan puasa Ramadan dan telah selesai mengerjakan sholat tarawih selama 1 bulan penuh, maka balasan pahala bagi mereka adalah keridhaanku dan ampunanku. Kemudian Allah juga melanjutkan, wahai umat Muhammad, memintalah kalian kepadaku demi kemuliaanku dan keagunganku. Tidaklah kalian meminta kepada aku di hari ini, dalam perkumpulan kalian ini,
daripada urusan akhirat, kecuali pasti akan aku berikan untuk kalian. Dan tidak pula kalian meminta kepada aku di hari ini, di dalam perkumpulan ini untuk urusan dunia, melainkan aku akan memberi kemudahan untuk kalian. Insarifu maghfuran lakum qad arbaitumuni wa raditu ankum. Wahai umat Muhammad, pulanglah kalian ke rumah masing-masing, sementara dosa kalian telah terampuni semuanya. Kalian telah membuat aku ridho, kata Allah, dan aku pun juga ridho kepada kalian semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu riwayat dikatakan, man shoma Ramadan summa mata min amihi dzalik dakhalal jannah. Orang yang telah selesai mengerjakan puasa Ramadan, lalu ternyata dia meninggal di tahun tersebut, maka orang ini dipastikan akan masuk surga. Tapi kita tetap berharap mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, bisa diperkenankan untuk bertemu kembali dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang di khair wa afiyah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berpikir sejenak. Kita ini sudah susah payah, sudah capek, sudah penat melakukan puasa 1 bulan penuh, sholat tarawih selama 30 malam penuh, membaca Al-Quran bahkan bisa berhatam berkali-kali. Ini semua adalah proses kita untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa, membersihkan diri. Oleh karena itu, mari kalau kita sudah membersihkan diri, jangan kembali untuk kotor. Apa yang sudah kita bersihkan, kita jaga kesuciannya, jangan kita kotori lagi. Sehingga dikatakan termasuk perbuatan yang bodoh apabila kita sudah membersihkan pakaian, lalu pakaian itu kita kotori kembali. Maka yang kita dapatkan hanyalah rasa capek, penat, karena kita sudah membersihkan lalu kita kotori lagi. Sehingga kata Al-Imam Ka'bil Ahbar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, man shoma Ramadan wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara ba'da Ramadan asarabtahu fasiyamuhu alaihi mardid. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan, lalu di tengah-tengah puasa Ramadan itu dia sudah punya niat, dia punya rencana, nanti setelah Ramadan dia akan kembali bermaksiat kepada Allah, maka orang yang semacam ini puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, Ramadan dia berhenti maksiatnya, tapi hatinya sudah punya rencana, sudah punya niat, nanti setelah Ramadan dia akan kembali berbuat maksiat kepada Allah. Maka orang yang semacam ini puasanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diterima amal ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, bacaan Quran kita, iktikafnya kita, sedekahnya kita. Mudah-mudahan semuanya akan kita jumpai pahalanya kelak pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang kembali suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, bahagia karena mampu berhasil masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari siksa api neraka. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang diterima oleh Allah, orang-orang yang senantiasa memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang mampu kita lewati dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh dengan barokah dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.